Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para bapak, para orang tua, para sepuh bini sepuh, para asatidzah, para guru yang saya muliakan, wabil khusus yang sama-sama saya muliakan, pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur, alhamdulillah hadir yang terhormat Bapak Zainur Rafiq, juga yang sama-sama saya muliakan orang tua saya sekaligus guru kita bersama, Muharram Ayahanda Bapak Ustadz Ahmad Dimyati, yang sama-sama saya muliakan orang tua saya, Ayahanda Bapak Sofyan, Ayahanda Bapak Karno, Ayahanda Bapak Bakar, Pak Karim, serta bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Syukur alhamdulillah menizin Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat hadir dan berkumpul, bisa bermuajahah di majelis yang mulia di Masjid Baitul Ma'mur. Mudah-mudahan amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mari kita limpahkan ke hadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cucuran syafaatnya di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah berada di awal bulan Muharram, mana di tahun baru 1442 Hijriah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ibadah kita yang tadinya kemarin-kemarin kita rajin, ya, harus lebih rajin. Yang tadinya tidak pernah sama sekali, ayo kita ramekan lagi, kita makmurkan lagi masjid kita dengan pengajian, dengan sholat berjamaah. Namanya udah cakep, Baitul Makmur, Baitul rumah makmur rame. Nah, jangan sampai masjid udah cakep begini kayak Perubatang, ya, Perubatang cakep tapi suruh ngisi nggak mau. Nah, jangan sampai seperti itu. Masjid cakep tapi orangnya pada nggak mau ngisi. Nah, jangan sampai seperti itu. Sebab ini nanti akan menjadikan saksi bagi kita. Nantinya menjadi saksi bagi orang-orang yang selalu mendatangi dan selalu mengisi. Yang tadinya nggak pernah lagi, ayo sekarang kita ngaji. Ya, alhamdulillah. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bertemu di tahun baru, di bulan Muharram. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan. Dengan makna daripada tahun baru, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa masuk ke tahun 1442. Yang kedua, bertafakur. Artinya bahwa kita semuanya tidak akan selamanya di dunia ini. Walaupun tahun terus berganti, bulan selalu berganti, begitupun dengan hari selalu berganti. Dengan bertambahnya tahun berarti hakikatnya kita berkurang. Kita bertafakur, oh ternyata usia kita sekarang itu berkurang. Sebab kita udah dipatok. Kalau kita mengikuti terhadap Rasulullah SAW, usia kita 63.
tinggal sebulan lagi kan. Ya, harap makan yang enak-enak aja udah, jangan pantang, makan aja. Ya, ayo kita tingkatkan kualitas kita, iman kita, ibadah kita semakin meningkat. Itu namanya hijrah. Pindah dari yang tadinya tidak ngaji, ayo kita ngaji. Kalau hari ini sama seperti hari kemarin, berarti itu rugi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tahun-tahun kemarin kita banyak bolosnya, sholatnya, hajinya. Tahun ini harus jangan bolos lagi, ya, harus lebih rajin. Nah, yuk, kita sama-sama kita belajar bersama di majelis yang mulia ini. Para bapak jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu kajian kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Rawahu Bukhari. Ini hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini dikatakan idza wusidal amru, bila mana wusidal amru, segala urusannya dipasrahkan, diserahkan, ila ghairi ahlihi, kepada yang bukan ahlinya. Apa yang akan terjadi? Fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Segala sesuatu urusan kalau tidak dipegang oleh yang ahlinya, maka akan hancur. Seorang dokter berarti memegang tentang peranan kesehatan. Seorang ahli hukum memegang peranan hukumnya. Teknokrat memegang dengan urusannya. Begitupun dengan tukang bengkel. Tukang bengkel harus sama yang ahlinya. Jadi segala sesuatu harus dengan yang ahlinya. Kalau kita jadi ayam harus kukuruyuk, ya. Kita jadi kambing harus ngembeng. Jadi jangan sampai kita jadi ayam malah ngembeng, jadi kambing malah kukuruyuk, itu nggak nyambung, ya. Tapi itu semua tergantung apa yang kita hadapi. Ustaz, musuh saya kumis, silet maju. Ustaz, musuh saya karangka, kampak maju. Cuman kadang-kadang kan kembali, musuh kita kumis, yang maju kampak. Akhirnya kumisnya kagak rapi, bibir kita malah somplak. Jadi segala sesuatu urusan kalau memang tidak dipegang oleh yang bukan ahlinya akan hancur. Ya, sehingga oleh karena itu, kalau memang kita tidak tahu, kita tanya sama yang tahu. Ya. Tanyakan sama yang lebih paham, yang lebih berpengalaman. Insya Allah itu semuanya akan baik. Ya. Kalau kita tidak bertanya, malu, misalnya gengsi, malu nih mau nanya, gengsi. Saya yakin gak bakalan ada kemajuan, jalan tempat. Ya. Nah, contoh seperti sekarang ya, perekonomian semakin hancur. Kenapa? Karena peranan yang dipegang bukan pada orang-orang yang ahli. Negara seperti ini siapa? Berkat siapa? Karena yang bukan ahlinya. Kalau yang megang ahlinya, insya Allah akan baik-baik saja. Ya. Nah, kalau segala sesuatu urusan tidak dipegang oleh yang ahlinya, hancur keadaan. Nah, sehingga kenapa negara kita bisa seperti ini? Karena banyaknya
orang-orang yang megang bukan ahlinya. Ya. Coba kalau yang megangnya ya, orang yang ahlinya, insyaallah ya, akan baik-baik saja dan mungkin negara kita nggak akan seperti ini. Oh, kenapa bisa hancur seperti ini? Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kok kenapa bisa hancur seperti ini? Itu akibat daripada ya ulah tangan manusia rusaknya. Kalau semuanya sudah rusak, apa yang bisa diperbaiki? Kalau rusaknya kecil bisa diperbaiki. Ya, kita bawa ke bengkel motor bannya bocor, bawa ke bengkel, jangan dibawa ke rumah sakit. Ya. Seorang dokter memberikan obat kepada orang yang sakit kepala. Kita kasih obat sakit kepala, jangan kasih obat sakit perut, kan gak nyambung. Nah, baik, kemudian berikutnya idza wuqi'a fir rajuli wa anta fi malain fakun lir rajuli nasiran walil qaumi zajiran wa qum anhum. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Dzanul Ghaibah an Anas. Hadis yang berikutnya, apabila seseorang sedang diumpat, pasti diumpat ya, dihinakan ya di depan orang banyak ya, dan harus ada di antara mereka yang membelanya. Dan engkau menjaga orang-orang yang mengumpat atau menghinakan, dan jika mereka tidak mau menerima ajakan maka tinggalkanlah. Nah, kalau seandainya ada seseorang sedang dihinakan, diejek, maka kita harus membela. Ada orang berantem, kita yang membela. Ada orang yang berbuat munkar, ada orang yang berbuat mabuk, kita tegur. Pertama dengan yang ucapan yang lemah lembut. Bang, nggak boleh gitu, nggak boleh, itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh negara. Kalau orang itu masih ngotot, udah ditegur baik-baik, tapi dia malah ngotot, malah galakan dia. Nah, kita tegur dengan ucapan yang agak kasar dikit. Ya, dibilangin orang tua melawan. Dia masih ngotot lagi. Baru ista maja tamak. Ya. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan, man ra'a minkum munkaron fal yughayyir biadi failan yastati kabilisani failan yastati kabiqalbi wa huwa adhaful iman. Kalau seandainya kita melihat orang yang berbuat keji dan munkar, bila perlu kita lawan, tegur dengan tangan. Ya, kalau kita berani, kalau nggak berani, kita nggak berani nih. Ya, mukul nggak berani, orangnya gede, kita kecil. Nah, ucapan, waduh, ucapan takut galak dia nih. Ya udah, tinggalin, ya, tinggalin dengan hati. Nah, itu merupakan paling lemahnya ini. Ya. Jadi harus menjadi seorang pembela. Kalau bila perlu kita berani tegur, tegurlah. Ya, biadi dengan tangan kita. Kalau nggak berani dengan lisan, nggak berani dengan hati, tinggalin aja, udah tinggalin. Ya, itu. Wah, Pak Ustadz, kalau kita berantem sama orang mabuk sama gilanya, emang iya. Ya, orang mabuk diajak berantem sama gilanya. Gitu. Tapi kalau seandainya kita berani menegur dengan tangan kita, artinya dengan tangan di sini juga dengan kekuatan kita, ya, yaitu tadi seorang ahli hukum, ya, dengan
kebijaksanaannya. Ya. Bila perlu penjarain itu orang mabuk, maling dan sebagainya. Ya. Sebab itu nantinya akan berakibat kepada kita. Bila kalau seandainya misalnya di rusun ini ada yang mabuk, kita semua kalau nggak kita tegur, kita yang kebagian juga dosanya. Ya. Kalau misalnya ada yang lawan, ya kita keroyok rame-rame, tapi dengan baik-baik. Ya. Kota-kota harus dikeroyok, ya bukan berarti dikeroyok dipukulin, ya dikasih arahan, dikasih peringatan. Oleh siapa aja, apalagi terutama yang orang tua yang bisa istilahnya ditakuti lah, ya. Gitu. Siapa nih orang di sini yang diantaranya bisa ditakuti? Ya udah dia, coba. Gitu. Kalau dia nggak mau juga, nah, baru ya bisa diselesaikan oleh keluarganya, keluarga. Nggak bisa RT, gitu. Nggak bisa oleh RT, RW nggak bisa, lurah nggak bisa juga, camat, dan terus laporin polisi yang punya hukum, ya. Nah, jadi hadis tadi yang pertama, bila mana kalau seandainya urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan hancur yang terjadi. Yang kedua, bila mana kita melihat seseorang yang sedang dihinakan atau diledek, ya, kita harus membela. Kalau kita dihina, ya, kalau kita memang berani, kita ngomong. Kalau nggak berani, dah diem aja. Ya. Rasul sering dihina, bahkan Rasul sering dilemparin tai unta. Rasul sering diludahin. Ya. Lagi dakwah Rasul, ya, dikata-katain sama orang kaum kafir Quraisy. Kata malaikat, ya Muhammad, apakah gunung Uhud harus aku tibani ke orang yang meledek kamu Muhammad? Kata Nabi Muhammad, jangan Jibril, jangan. Saya dakwah jangka panjang. Waduh, kalau bapaknya begitu, ya, ntar saya akan tunggu anaknya. Ditunggu, ternyata ya Muhammad, kalau anak, ya ntar begitu juga saya tungguin. Ya akhirnya kata malaikat, Muhammad, kalau bapak kalau anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, biarin begitu ya. Kalau anaknya nggak mau beriman juga, saya tungguin cucunya. Ya Allah, mulia sekali itu hatinya Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pernah diludahi, setiap 2 hari datang diludahi, dia tersenyum. Datang lagi, sekali lagi, lewat lagi, diludahi lagi, senyum. Dia datang lagi, lewat lagi, diludahin lagi 3 kali, senyum. Ya Allah. Coba kalau saya mau ke rusun, saya ada yang ludahin, langsung saya ambil batu. Ya. Tapi Rasulullah subhanallah, ya, luar biasa. Ya. Diludahin, bahkan sampai dilemparin batu berdarah ke dengan Rasulullah. Itu subhanallah. Itulah memang akhlak Rasulullah seperti itu. Nah, kita pun sebagai umatnya bisa seperti Rasulullah SAW. Ya walaupun tidak sesuai, ya sedikit-sedikit hampir mendekati dengan akhlak Rasulullah SAW. Nah, ini 2 saja hadis yang saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala serta manfaat dan bisa mengapresiasikan di dalam kehidupan.